negeri sebelum masa Fajar Prasejarah Indonesia. Indonesia, negara kepulauan yang tersebar di ribuan pulau, menyimpan sejarah yang setua waktu itu sendiri. Jauh sebelum sejarah tercatat, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia telah dihuni oleh manusia purba. Sekitar 40.000 tahun yang lalu, Homo sapiens, nenek moyang kita, tiba di kepulauan ini dan meninggalkan jejak-jejak keberadaan mereka yang masih bisa kita temukan hingga saat ini. Penemuan di tempat-tempat seperti situs Sangiran yang dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO telah mengungkap harta karun berupa fosil manusia purba. Tulang belulang dan peralatan-peralatan ini melukiskan gambaran yang jelas tentang dunia prasejarah, di mana manusia purba berburu, mengumpulkan makanan, dan berkembang di tanah subur kepulauan ini. Para penghuni awal ini meletakkan dasar-dasar keberadaan manusia di Indonesia. Warisan mereka bergema selama ribuan tahun. Kisah mereka diceritakan dalam fragmen-fragmen, bisikan-bisikan dalam batu dan tulang. Kita menemukan peralatan mereka yang dibuat dengan cermat dari batu, menceritakan kisah-kisah tentang kecerdikan dan kelangsungan hidup. Lukisan gua dihiasi dengan simbol dan binatang, menawarkan kilasan kepercayaan dan impian mereka, menghubungkan kita dengan masa lalu yang familiar dan sangat jauh. Meskipun detail kehidupan mereka tetap terselubung dalam kabut waktu, kehadiran mereka mengingatkan kita bahwa kisah Indonesia tidak dimulai dengan kerajaan atau kekaisaran, tetapi dengan semangat abadi manusia purba. Kerajaan-kerajaan Nusantara, Sriwijaya dan Majapahit. Seiring berjalannya waktu, babak baru pun dimulai di Kepulauan Indonesia. Dunia prasejarah berganti dengan munculnya kerajaan yang kuat. Pengaruh mereka merambah lautan. Di antara kerajaan-kerajaan ini, Sriwijaya dan Majapahit menonjol sebagai mercusuar kekuasaan. Warisan mereka terukir selamanya dalam sejarah Indonesia. Sriwijaya, kerajaan maritim yang berkembang pesat dari abad ke-7 hingga ke-13, menjadi terkenal karena kendalinya atas jalur perdagangan yang vital. Menguasai Selat Malaka, persimpangan maritim dunia kuno, Sriwijaya mengumpulkan kekayaan dan pengaruh melalui perdagangan. Kapal-kapal yang syarat dengan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang berharga lainnya mengalir melalui pelabuhan-pelabuhannya yang ramai, menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dengan dunia yang lebih luas. Namun kekuatan Sriwijaya melampaui dominasi ekonomi semata. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Buddha Mahayana. Pengaruhnya mencapai jauh melampaui batas-batas wilayahnya. Para biksu dan cendekiawan melakukan perjalanan dari negeri-negeri yang jauh untuk belajar di biara-biara Sriwijaya yang terkenal, membawa serta ajaran Buddha ke pelosok-pelosok Asia Tenggara. Setelah kemunduran Sriwijaya, kekuatan lain muncul dari jantung Jawa, Kerajaan Majapahit. Dari abad ke-13 hingga ke-16, pengaruh Majapahit membentang di sebagian besar wilayah kepulauan Indonesia. Tidak seperti Sriwijaya yang memperoleh kekuatannya dari perdagangan maritim, Majapahit membangun dominasinya melalui kombinasi kekuatan militer dan diplomasi yang cerdik. Di bawah pemerintahan raja yang paling terkenal, Hayam Wuruk, dan patihnya yang brilian, Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Warisan Majapahit bukan hanya dominasi militer dan politik, tetapi juga kecemerlangan budaya. Kerajaan ini memberikan perlindungan kepada seni dan sastra, sehingga melahirkan zaman keemasan budaya Jawa. Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis pada masa ini dengan jelas menggambarkan kemegahan dan kecanggihan kehidupan Istana Majapahit. Saat ini, reruntuhan candi dan monumen Majapahit berdiri sebagai saksi bisu kejayaan kerajaan di masa lampau, mengingatkan kita pada masa ketika Indonesia berdiri di jantung kerajaan maritim yang luas dan kuat. Bayangan penaklukan, kedatangan kekuatan Eropa. Saat abad ke-16 dimulai, angin perubahan membawa serta aroma rempah-rempah dan janji kekayaan, menarik kekuatan-kekuatan Eropa ke pantai-pantai kepulauan Indonesia. Tergiur oleh perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan, penjelajah Portugis adalah yang pertama tiba, membangun pijakan di Malaka pada tahun 1911. Kehadiran mereka menandai dimulainya era baru, yang akan menyaksikan kepulauan ini secara bertahap terseret ke dalam jaring kolonialisme Eropa. Namun, kedatangan Portugis hanyalah awal dari kedatangan kekuatan kolonial yang lebih bertahan lama Belanda. Pada tahun 1996, kapal-kapal Belanda pertama tiba di Indonesia, ingin menantang dominasi Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Belanda yang terorganisir di bawah Verenigde Oostindische Compagnie, VOC,
atau perusahaan Hindia Timur Belanda, menggunakan strategi penaklukan dan monopoli yang kejam. Mereka mendirikan pos-pos perdagangan, menjalin aliansi dengan penguasa lokal, dan dengan kejam menghancurkan setiap perlawanan terhadap kekuatan mereka yang semakin besar. VOC, yang diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang memberinya kekuasaan luar biasa, menjadi kekuatan yang tangguh di kawasan ini. VOC memiliki wewenang untuk melancarkan perang, menandatangani perjanjian, dan mendirikan koloni, secara efektif beroperasi sebagai negara di dalam negara. Didorong oleh keserakahan yang tak terpuaskan, perusahaan ini berusaha untuk mengendalikan setiap aspek perdagangan rempah-rempah, dari produksi hingga distribusi. Mengejar keuntungan yang tak henti-hentinya ini harus dibayar mahal, karena penduduk pribumi semakin menjadi sasaran kerja paksa, eksploitasi, dan pengikisan cara hidup tradisional mereka. Bagian 4. Hindia Belanda berabad-abad penjajahan. Dengan runtuhnya VOC pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda secara resmi menjajah kepulauan ini, menandai dimulainya apa yang kemudian dikenal sebagai Hindia Belanda. Hindia Belanda menjadi batu penjuru bagi kerajaan Belanda, menyediakan kekayaan yang sangat besar melalui eksploitasi sumber daya alamnya dan kerja paksa rakyatnya. Belanda menerapkan sistem administrasi kolonial yang dirancang untuk mempertahankan kendali mereka dan memaksimalkan keuntungan. Mereka membangun sistem pemerintahan yang hierarkis dengan pejabat-pejabat Belanda menduduki posisi-posisi kekuasaan tertinggi. Para penguasa lokal yang dilucuti otonominya seringkali diajak bekerja sama dalam administrasi kolonial, menjadi boneka dalam aparatur kolonial Belanda. Belanda memperkenalkan tanaman komersial seperti kopi, gula, dan karet, mengubah ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kekuatan kolonial. Namun, transformasi ekonomi ini harus dibayar mahal. Para petani Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman komersial ini di lahan mereka, membuat mereka hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada lahan untuk menanam makanan mereka sendiri, yang menyebabkan kemiskinan dan kelaparan yang meluas. Untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaan mereka, Belanda menerapkan kebijakan kontrol sosial yang ketat. Mereka berusaha untuk membatasi pendidikan penduduk pribumi, karena takut bahwa penduduk yang berpendidikan akan lebih mungkin untuk menantang kekuasaan mereka. Kebebasan berbicara dan berkumpul ditekan secara brutal, dan setiap bentuk perlawanan dihadapi dengan pembalasan yang cepat dan brutal. Terlepas dari sifat penindasan penjajahan Belanda, budaya dan identitas Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Rakyat Indonesia menemukan cara untuk melawan penjajahan melalui tindakan-tindakan pembangkangan yang halus. Seni tradisional, musik, dan sastra menjadi wahana untuk mengekspresikan sentimen nasionalis. Para pemimpin agama dan intelektual memainkan peran penting dalam menjaga semangat perlawanan tetap hidup, menabur benih-benih bagi gerakan-gerakan nasionalis yang pada akhirnya akan menantang hegemoni Belanda. Bagian 5. Sebuah bangsa bangkit, benih-benih kemerdekaan Indonesia. Saat abad ke-20 dimulai, transformasi besar melanda kepulauan Indonesia. Benih-benih nasionalisme mulai tumbuh, didorong oleh kesadaran yang berkembang tentang identitas bersama dan kerinduan untuk menentukan nasib sendiri. Belanda, terlepas dari upaya mereka untuk menekan sentimen nasionalis, secara tidak sengaja memainkan peran dalam pertumbuhannya. Dengan memperkenalkan pendidikan terbatas, mereka memberi para intelektual Indonesia alat untuk menyuarakan keluhan mereka. Dekade-dekade awal abad ke-20 menyaksikan munculnya berbagai organisasi nasionalis mengadvokasi otonomi yang lebih besar dan kemerdekaan. Budi Utomo didirikan pada tahun 1908 berfokus pada reformasi pendidikan dan sosial. Sementara Sarekat Islam didirikan pada tahun 1911 menggabungkan aspirasi nasionalis dengan prinsip-prinsip Islam. Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan yang sama, pembebasan Indonesia dari penjajahan Belanda. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Soekarno, seorang orator karismatik dan pemimpin visioner. Lahir pada tahun 1901 di Jawa Timur, Soekarno menerima pendidikan barat tetapi sangat dipengaruhi oleh mistisisme Jawa tradisional. Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Muhammad Yamin mengartikulasikan visi tentang Indonesia yang merdeka. Mereka berpendapat bahwa Indonesia hanya dapat berkembang sebagai bangsa yang bersatu dan merdeka. Pesan mereka sangat beresonansi dengan rakyat Indonesia.
mengilhami generasi baru aktivis dan mengobarkan perjuangan untuk kemerdekaan.